Dan tentu insya Allah OASU pun turut serta berperan serta dalam mensiarkan kegiatan kurban ini. Dan insya Allah pada tahun ini Yayasan Waspada Bangsa akan mengadakan kegiatan kemutan kurban di pedalaman NTT. Kenapa sih memilih wilayah NTT atau Indonesia Timur itu sebagai tempat untuk OASA anak bangsa berkontribusi dalam Hari Raya Idul Kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OASA anak bangsa dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya ya, Anissa Nurul Hidayah Surya. Di podcast kali ini kita akan banyak membahas tentang kurban ya, kali ini cluenya. Nah tentunya kita akan mengulik dari proyek kurbannya OASA anak bangsa. Di sini saya sudah bersama dengan Mbak Adelia Anissa dan juga ada Umi Rika Haryati. Umi mau dipanggilnya apa nih Mi? Kali ini Umi Ika aja. Umi Ika aja, pakai aja Mi? Nggak usah. Oh nggak usah Umi Ika, gitu. Oke Umi Ika ya. Oke siap. Kakaknya mau dipanggil apa Neng? Sis? Kakak aja. Oh kakak aja. Kakak saja cukup. Kakak cukup ya. Oke. Kak Adel dan Umi Ika. Nah sebagai informasi kepada teman-teman OASA anak bangsa, di sini kita sudah memenuhi protokol kesehatan ya tentunya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa aman ya Mi dan Kak Adel ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah mungkin langsung aja nih, karena Nisa juga udah penasaran nih Mi sebenarnya tentang Idul Adha atau Idul Kurban ya, yang kerap kita ketahui. Nah kalau dari OASA anak bangsa nih Mi, mungkin aku ke Umi Ika dulu tentang apa sih ya yang Umi maknai gitu kan tentang Idul Adha itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa umat Islam itu mempunyai 2 hari raya. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, dan nanti insya Allah tanggal 19 Juli kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau biasa Hari Raya Kurban. Ya tentunya sebagai umat Islam yang baik dan taat, kita menyambut syiar ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya insya Allah OASU pun turut serta berperan serta dalam mensiarkan kegiatan kurban ini.
Dan insya Allah pada tahun ini Yayasan Oasis Bangsa akan mengadakan kegiatan kemitraan kurban di pedalaman NTT. Oke, Umi. Jadi di NTT ya tadi, sebagai Muslim kita jadi patut bergembira lah ya dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini gitu. Jadi memang meskipun pandemi tetap diusahakan ya Mi, bahkan diadakan bahkan menyentuh pedalaman NTT gitu ya. Oke, mungkin aku akan ke Kak Adel nih. Kira-kira nih Kak, kenapa sih memilih wilayah NTT atau Indonesia Timur itu sebagai tempat untuk Oase Anak Bangsa berkontribusi dalam Hari Raya Idul Kurban? Jadi kenapa kita pilih NTT itu karena selama ini tuh kayak wilayah-wilayah pedalaman tuh masih sulit ya untuk pendistribusian kurbannya. Jadi kita di sini ikut turut andil untuk pendistribusian hewan kurban untuk wilayah-wilayah pedalaman, dan khususnya kali ini kita akan ke NTT. Gitu. Jadi memang namanya pedalaman, jadi biasanya jangkauannya pun masih sedikit ya, dan tidak jarang terabaikan dalam beberapa aspek juga. Dan keren banget berarti kan Oase Anak Bangsa juga telah mengambil peran di situ ya, gitu. Dan semoga ini bisa dilanjutkan terus tentunya ya Kak. Nah kalau dari Oase Anak Bangsa sendiri, kayak membeli hewan kurbannya itu di mana gitu Kak? Yeah. Jadi di sini Oase juga ikut membantu perekonomian untuk di warga di NTT ya. Jadi kita untuk pemesanan hewan kurbannya itu memang langsung dari warga di NTT. Jadi kita ikut bantu gitu ya. Ikut membantu perekonomian di warga-warga NTT itu. Oke. Gitu. Jadi dengan modal yang ada dan dari kontribusi dari para donatur atau dermawan gitu ya, sahabat Oase, dan jadinya bisa menggerakkan gitu ya, ibaratnya roda-roda ekonomi yang ada di NTT itu ya. Keren banget sih gitu, tak terpikirkan sama saya sebelumnya gitu Kak, tapi Oase Anak Bangsa komitmen ya untuk menjalankan ini gitu. Sobat Oase Anak Bangsa, aku juga masih ada pertanyaan lagi untuk Kak Adel tentunya. Berbicara tentang Idul Kurban, di sini kira-kira wilayah pedalaman NTT tuh Kak, wilayah mana aja sih yang dijangkau sama Oase Anak Bangsa, dan juga gimana dinamika program Idul Kurban itu sendiri? Kalau untuk bicara dinamika itu, untuk saat ini di wilayah NTT itu sudah mencapai 4.000 keluarga, sekitar 4.000 lebih keluarga di Sumba Timur NTT itu sudah menjadi penerima manfaat untuk kurban dari Yayasan Oase Anak Bangsa. Untuk banyak banget ya. Untuk kurban di wilayah NTT. Oke. Jadi menjangkau peternak juga gitu ya, untuk diberdayakan roda ekonominya seperti itu. Wilayah-wilayah NTT-nya tadi apa aja sih Kak? Untuk yang akan datang ini kebetulan kita akan ke 11 wilayah di NTT. Yang pertama itu ada Alor, Pulau Alor, terus kemudian Manggarai Barat, Timur Tengah Selatan, kemudian Ngada, Sika, terus Lembata, Flores Timur, Ende, lalu Sumba Timur, lalu Malaka dan Belu. Oke. Jadi ada di beberapa daerah juga ya, di 11 wilayah. Jangkauannya cukup luas berarti ya Oase Anak Bangsa ini. Seperti itu, keren banget sih Kak. Nah, oke Kak Adel, kita lanjut lagi nih ke Umi. Umi, apa kabar Umi? Boleh. Oke. Boleh ya Mi, ditanya lagi nih terakhir nih Mi. Ya, nah, harapannya Umi untuk program Oase Anak Bangsa ini terkait Idul Kurban. Apa harapan Umi? Ya, harapan kami semoga sahabat Oase, marilah kita hadirkan nikmatnya Idul Kurban dengan bergabung bersama Oase dalam kegiatan kemitraan kurban di pedalaman NTT untuk membantu saudara Muslim kita yang minoritas dalam merayakan Hari Raya Idul Kurban di sana. Gitu. Semoga sahabat Oase bisa bergabung dengan kegiatan kami di sana. Iya. Jadi bersama-sama ya Mi ya, kekuatannya adalah kebersamaan. Karena Idul Adha adalah momen untuk berbagi, untuk bersyukur kepada Allah dan berbagi kepada saudara Muslim di NTT gitu. Oke Mi, siap. Kita lanjut ke Kak Adel untuk menanyakan harapan Kak Adel terkait program Idul Kurban Oase ini. Harapan saya sih kami di sini mengajak untuk per individu, perusahaan atau instansi ikut bergabung bersama kita untuk membantu
program kita ini untuk mendistribusikan kurban ke wilayah-wilayah pedalaman, terutama kita saat ini akan ke NTT. Kami harap banyak orang yang ikut andil untuk membantu pendistribusian untuk wilayah pedalaman khususnya di NTT. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga program pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lancar jaya gitu ya. Amin. Dan tentunya kita sekali lagi kita nggak bisa sendiri ya tentunya. Semoga teman-teman bisa bersama-sama Oasa Anak Bangsa untuk ikut membersamai dan menjangkau teman-teman kita yang ada di wilayah pedalaman NTT yang sudah disebutkan. Seperti itu ya. Kalau misalnya aku nih pengen ngikutan buat kontribusi, berdonasi, atau bergabung deh gitu kan dengan Oasa Anak Bangsa, itu kayak gimana sih, Mi? Oh ya, bagi sahabat Oase yang ingin bergabung dengan kegiatan kemitraan kurban kita di pedalaman NTT, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Ditunggu ya. Atau bisa menghubungi media sosial kita. Untuk Instagram oase.anakbangsa, kemudian untuk website bisa langsung ada di bawah ini. Oke deh, terima kasih gitu ya Kak Adel dan Umi. Iya, Nah berarti kita sudah sampai di penghujung nih Mi dan Kak Adel. Kalau begitu kita pamit undur diri aja ya. Iya. Saya Anissa Nurul selaku host mohon undur diri. Apabila ada kata-kata ataupun tata laku yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dari Oasa Anak Bangsa kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.